Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada video penjelasan yang berkaitan dengan artikel atau karya tulis ilmiah. Slide ini dibuat oleh Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sentra kelas penulisan, yang saya di dalamnya sebagai salah satu tim pada sentra kelas penulisan ini ya. Judul slide ini adalah title to introduction ya. Jadi bagaimana kita akan membahas dari mulai judul sampai introduction dari artikel. Tentu saya tidak akan menjelaskan seluruhnya karena artikel ini cukup banyak komponennya ya, dan yang paling fokus pada slide ini adalah introduction ya, atau biasa kita kenal pendahuluan. Kemudian sebelum ke bagian introduction, saya ingin menjelaskan atau menyampaikan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi karena menulis ini adalah bagian penting dari amal jariah yang ketika dibaca orang lain, andai pun tidak diamalkan, minimal ketika dibaca itu amal jariah kita. Nah, oleh karenanya apa yang kita tulis perlu yang baik-baik. Jangan sampai kita menulis yang tidak baik. Bukan hanya menulis artikel ilmiah, tapi menulis komentar di media sosial pun harus yang baik. Ya. Kemudian ini akan saya lewat dulu ya, karena kita akan langsung pada bagian yang utama, yaitu introduction tadi. Ya, ini secara umum tahapan menulis ya, baik dari sistematika maupun tahapan saat menuangkan tulisan, agar penulisan itu dilakukan dengan lebih mudah ya. Ketika penyajian itu judul pasti di awal ya. Ini secara umum lah urutannya. Tapi pada saat menulis itu metode didahulukan. Kenapa? Karena metode inilah yang nantinya akan menjadi kunci apa yang akan kita cari, yang akan kita gali. Dari metode ini baru kita beranjak ke hasil diskusi simpulan. Nah, kenapa pendahuluan ini malah setelah simpulan? Padahal ditulisnya di awal. Karena pendahuluan ini menurut pakar penulisan, nah, pendahuluan ini yang paling tidak mudah ditulis karena perlu waktu untuk memikirkan kalimat yang tepat. Bahkan seharusnya idealnya latar belakangnya itu harus berkaitan dengan hasil dan diskusi. Kalau tidak berkaitan maka menjadi rancu. Andai pun ditulis di awal, pasti harus disesuaikan setelah hasil dan diskusi selesai ditulis ya. Begitu. Maka langsung saja kita ke tahap berikutnya. Kalau bicara proporsi dari artikel ilmiah, itu ada beberapa bagian. Bagian awal abstrak ya, ini penting ya untuk mengetahui posisi kita ya, posisi berapa banyak yang harus kita tuliskan. Abstrak itu 150 sampai 200 kata. Idealnya seperti itu agar tidak terlalu banyak. Ya, walaupun namanya abstrak tapi isinya harus jelas ya. Dan 150 sampai 200 kata itu harus mewakili dari isi artikel ini. Nah, di bagian latar belakang atau pendahuluan
itu 10-25% dari karya kita ya, dari artikel kita ini ya. Jadi upayakan jangan terlalu menumpuk ya. Intisarinya saja yang bisa diambil. Kemudian berikutnya adalah metodologi 20-25%. Nah, ini yang harus agak banyak, yaitu hasil dan pembahasan 55-65%. Kemudian baru yang agak sedikit adalah simpulan dan saran ya. Simpulan dan saran ini 5-10% saja. Ya, berikutnya mungkin akan secara detail di video yang lain, karena kita akan fokus membahas tentang pendahuluan di video ini. Sebelum ke pendahuluan, kita juga perlu menuangkan judul. Walaupun tadi ya, judul ini bisa di akhir, karena judul harus menyesuaikan isi dari artikel, tapi minimal paling tidak kita memiliki gambaran tema yang akan kita sajikan. Ya, kalau di sini ada 3 jenis judul, ya, judul deklaratif, judul deskriptif, dan judul interrogatif. Yang paling direkomendasikan adalah yang deklaratif. Jadi komponennya itu menyatakan temuan atau kesimpulan utama ya yang mengandung PMR. PMR itu singkatan dari problem, method, dan result ya. Contohnya di sini dicontohkan sistem pakar hukum waris Islam di Indonesia menggunakan algoritma forward chaining. Ya, ini kan ada mendeklarasikan sebuah temuan begitu. Jadi yang ditemukannya adalah sebuah sistem pakar hukum waris ya, menggunakan algoritma forward chaining tadi. Nah, ini ada problemnya adalah sistem pakar sistem waris atau hukum waris ya. Kemudian ada metode dan ada result. Metodenya mungkin menggunakan apa gitu ya. Kemudian kalau judul deskriptif ini mirip-mirip lah mungkin ya dengan judul skripsi yang biasa kita buat, dan ini jarang sebetulnya digunakan. Judul skripsi itu kan relatif lebih panjang ya dibandingkan judul artikel ya. Kenapa relatif lebih panjang, nanti kita bahas ya. Pengaruh, ini contohnya untuk judul deskriptif ya, menjelaskan subjek artikel tetapi tidak mengungkapkan kesimpulan utama. Contohnya pengaruh dampak pandemi COVID-19 terhadap ketercapaian karakter sosial dan akademik generasi milenial. Nah, ini contohnya dari deskriptif. Kalau interrogatif, memperkenalkan subjek dalam bentuk pertanyaan. Tepatkah Omnibus Law diterapkan pasca pandemi COVID-19 gitu? Atau misalnya misalnya ya banyak lah, yang penting dengan bentuk pertanyaan. Kemudian berikutnya ada tips dalam membuat judul ya. Yang pertama adalah buat judul lokal rasa global dengan menghindari lokus yang terlalu spesifik. Biasanya kelemahan kita, apalagi kita masih pemula ya, saya juga masih pemula, itu seringnya karena penelitiannya ingin yang dekat. Ya, dekat itu karena keterbatasan waktu dan biaya, dan juga inginnya tidak terlalu banyak karena ya tadi sama ya, waktu dan biaya akan berpengaruh dengan tempat penelitian yang kita jadikan tempat penelitian. Ya biasanya akan terasa lokal. Sedangkan untuk artikel yang bagus itu perlu mengkaji isu-isu global. Ya, di sini contohnya new normal implementation in
RT 04 RW 14 Kalirungkut Surabaya City based on Surabaya. Nah, berikutnya kebijakan afirmatif dalam pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, ini masih oke kalau jurnalnya jurnal nasional. Ya. Apalagi ini kalau sudah memunculkan RT RW, ini terlalu spesifik ya. Karena kalau artikel kita taruhlah misalnya awalnya kita memang penelitiannya di RT 04 tadi. Kemudian kita gunakan bahasa Indonesia. Lalu ternyata ada tuntutan harus diubah menjadi bahasa Inggris. Nah, ketika berubah menjadi bahasa Inggris dan dibaca oleh orang Amerika misalnya, nah dia agak-agak kurang paham ini maksudnya RT ini seperti apa, ya. Karena akan menjadi berbeda antara kondisi di negara kita dengan negara yang lain. Oleh karenanya memang perlu dibuat sedemikian rupa agar terasa seperti global. Kemudian judul tidak terlalu panjang, ya, tetapi juga tidak terlalu singkat atau umum. Bedakan dengan judul untuk buku. Ya, kalau buku ya terlalu umum ya, biasanya 2 sampai 3 kata atau ada juga yang 5 kata. Tapi kalau artikel ini jangan hanya 5 kata ya. Rata-rata 12 sampai 15 kata ya. Analisis pengaruh kelonggaran sumber daya, mekanisme tata kelola perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik KAP pada kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini terlalu panjang. Jadi padahal kita bisa menyingkat ya. Jadi cukup komponen intinya saja yang kita ambil. Atau ini juga terlalu singkat. Penerapan antibiotik untuk bakteri. Nah, ini bisa seperti judul buku ya. Kemudian ini juga ada judul harus mempresentasikan isi artikel ya. Jadi dibuat eye-catching sehingga menarik pembaca. Ya istilahnya seksi lah begitu ya. Seksi itu maksudnya orang tertarik untuk membaca, bikin penasaran sehingga menarik pembaca. Ya, kemudian sederhana dan menggunakan kata-kata yang mempermudah pengindeksan. Ya, maksudnya dalam indeksasi itu nanti terbaca gitu ya, mudah. Beberapa jurnal menghindari menggunakan kata-kata berikut pada judul. Overview, brief, introduction, review, case study, study atau survey, approach, comparative analysis, comparative interrogation, dan comparative investigation dan investigation. Jadi ada jurnal yang tidak menerapkan penggunaan kata ini di judul ya. Andai pun memang isinya analisis misalnya, jangan diungkapkan di judul begitu. Hindari kata singkatan pada judul kecuali simbol, formula senyawa atau nama ciptaan penelitian. Hindari penggunaan kata